Selamat malam teman-teman media di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan nilai kearifan lokal dalam hubungannya dengan perspektif filosofis Timur dan Barat yang menekankan pentingnya membangun hidup bersama dalam suatu masyarakat. Yang pertama, nilai filosofis lokal menurut orang Ngada yang lebih populernya dalam kaitannya dengan bangun hidup bersama sebagai berikut. Mokde ne ehoga voe, mokde se goni pikobe, makune edua delu, makuboda se leza setu. Secara etimologisnya, mokde ne ehoga voe artinya baik kepada sesama. Makune edua delu artinya lembut dan kasih sayang terhadap sahabat kenalan. Se luni pikobe artinya sampai siang dan malam. Sedangkan se leza setu artinya sampai selama-lamanya. Sedangkan dari sudut harafiahnya, mokde ne ehoga voe, mokde se goni pikobe, makune edua dalu, makuboda se leza setu dapat diartikan sebagai berikut. Hendaknya berbaik-baikan dengan sesama sahabat atau saudara dari lubuk hati yang dalam sampai terbawa pada mimpi yang indah dan penuh damai baik siang maupun malam. Ungkapan filosofis orang Ngada ini adalah untuk mengajak semua orang agar berperilaku harmonis hingga membuahkan kedamaian dalam kehidupannya. Dalam membangun hidup bersama, kita hendaknya selalu berbuat baik kepada siapapun. Prinsip ini mengandung makna untuk selalu berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepada sesama. Sesama menurut masyarakat Ngada adalah semua manusia tanpa memandang suku, ras maupun agama. Yang kedua, perspektif filosofis menurut Konfusius, di mana menjadi salah satu filsuf Cina dan salah satu ajarannya yang populer adalah Junzin. Junzin artinya bermoral benar. Dalam pandangan Konfusius bahwa sebuah keharmonisan dalam kehidupan bersama akan terjadi bila ada orang-orang yang bermoral benar yang disebut dengan Junzi. Junzi diakui sebagai suatu standar hidup yang berfaedah karena menekankan aspek moral yang benar dalam hidup itu sendiri. Dengan demikian, dalam membangun hubungan satu sama lain akan sejahtera jika terjadi keharmonisan dalam tatanan masyarakatnya, yakni bila mana terjadi suatu kesatuan dan saling mendukung satu sama lain dalam diri individu dan masyarakat dalam bingkai relasi dengan yang ilahi. Dengan demikian, Junzi juga menegaskan tentang sebuah keselarasan keharmonisan yang dibangun dalam hidup bersama, di mana di dalam Junzin adalah menekankan soal prinsip-prinsip yang diminta oleh Konfusius untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran Konfusius mengatakan bahwa jangan melakukan sesuatu hal kepada orang lain di mana perbuatan serupa tidak kamu inginkan dari mereka. Misalnya pada tingkat pemerintahan, Konfusius sendiri menekankan perlunya setiap penguasa bertindak berdasarkan kemanusiaan dan keadilan kepada setiap masyarakat agar masyarakat dapat dicintai dan dipatuh oleh siapapun. Yang ketiga, perspektif filosofis Barat menurut Martin Buber dan salah satu ajarannya yakni relasi aku-engkau. Menurut Martin Buber, pada dasarnya manusia itu mampu membangun dua bentuk relasi fundamental. Yang pertama, relasi antara aku dan engkau,
Relasi yang pertama ini dibangun oleh sang subjek manusia dengan sesama manusia. Tapi lebih dari itu, relasi ini juga bisa dibangun oleh manusia dengan Tuhannya. Relasi ini harus senantiasa ditandai oleh kesadaran akan otonomi subjektivitas sebagai subjek yang lain. Dalam arti bahwa pihak yang lain itu harus dihormati, dihargai, dan diakui eksistensinya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang relasional. Dalam membangun aktivitas hariannya itu, manusia menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Eksistensi diteguhkan oleh kehadiran sesama dan sarana-sarana yang ada. Dalam arti itu bahwa manusia adalah makhluk yang tergantung pada yang lain. Dia memang bisa berdikari, namun untuk dapat berdikari dengan sejatinya, dia membutuhkan sentuhan dan perhatian dari pihak yang lain. Martin Buber juga mengatakan bahwa relasi aku engkau merupakan sebuah relasi interpersonal yang langsung dan yang tidak dimediasi oleh intervensi sistem ide apapun. Tidak ada objek-objek pemikiran yang berintervensi di antara aku dan engkau. Aku dan engkau adalah relasi yang langsung antara subjek terhadap subjek-subjek yang lainnya. Dengan demikian, aku engkau bukanlah alat untuk beberapa objek atau tujuan tertentu, melainkan suatu relasi pokok yang harus dihidupi. Oleh karena itu, relasi aku engkau adalah relasi yang berdasarkan cinta, relasi yang dibangun bersumber dari ketulusan hati dan menerima orang lain dengan penuh cinta. Oleh karena itu, Martin Buber mengatakan bahwa dalam relasi aku engkau, keduanya saling mengandaikan satu sama lain. Pada poin yang berikut, kita akan melihat bagaimana hubungan kebijaksanaan kausalitas hidup sosial dalam masyarakat yang dilihat dari berbagai perspektif, baik perspektif kebijaksanaan lokal, timur maupun barat. Masing-masingnya memberikan penekanan pada nilai kebijaksanaan dalam membangun hidup bersama. Sebagaimana pada prinsipnya, manusia adalah makhluk yang tertinggi sekaligus makhluk yang berelasional. Oleh karena itu, dalam perspektif lokal bahwa harus saling berbuat baik, saling menghormati, dan saling mencintai kepada sesama sebagai ciptaan Tuhan. Dalam pepatah lokal disebut dengan mode-mode ne hoga voi, meku-meku ne doa delu. Hal ini mau menekankan bahwa semua harus berbuat baik kepada siapapun, entah statusnya maupun keberadaannya. Semua harus dihargai, dicintai, dan dihormati. Sedangkan dalam perspektif timur, Konfusius dalam gagasannya bahwa kehidupan bersama akan terjalin bila ada orang-orang yang bermoral benar, yang disebut dengan Junzin. Dengan demikian, dalam membangun hubungan satu sama lain akan sejahtera jika terjadi keharmonisan dalam tatanan masyarakat. Konfusius sendiri menekankan bahwa dalam hubungan bersama, jangan melakukan sesuatu hal kepada orang lain di mana perbuatan serupa tidak kamu inginkan dari mereka. Hal ini memberi tekanan bahwa dalam prinsip hidup bersama hal yang harus digenggam dalam adalah saling menghargai dan mencintai orang lain sebagai sesama ciptaan. Sedangkan dalam perspektif barat, Martin Buber memberikan gagasannya tentang relasi aku engkau yang berlandaskan pada cinta. Relasi yang dibangun bersumber dari ketulusan hati dan menerima orang lain dengan penuh cinta. Itulah relasi aku engkau. Sehingga cara membangun relasi yang baik selalu memberi wawasan untuk memandang orang lain
tidak hanya melihat dari status sosialnya, tetapi melihat sebagai sesama subjek yang harus diakui eksistensinya. Karena keberadaan kedua relasi aku engkau ini saling mengandaikan satu sama lain sebagai makhluk yang relasional, sehingga dalam membangun hidup bersama semua harus dihargai eksistensinya. Dengan demikian, ketiga perspektif ini memiliki nilai yang tertinggi dalam kaitannya dengan membangun hidup bersama, yakni semuanya harus berbuat baik dan semua harus dicintai, semua harus dihargai dan dihormati. Sekian dan terima kasih.